Balik lagi di channel YouTube Jagoan Helm bareng gue Raditya Tari. Kali ini di depan gue udah ada dua helm KYT yang harganya sudah sangat wadidaw. Sudah bukan under 1 juta lagi, tapi malah di atas 5 juta. Di samping kiri ini ada KYT KX1 dan di sebelah kanan gue ada dari KYT R1R. Di video ini bakal gue komparasi apa aja sih bedanya di antara kedua helm ini. Yang pertama mau gue bahas itu masalah harga. Emang kelihatannya secara desain mirip, tapi secara harga hampir bedanya 2 kali lipat. Buat si KYT R1R ini dibanderol di harga 6 jutaan, ada juga yang 5 jutaan untuk yang polos-polosnya. Sementara kalau yang KX1 itu dibanderol di harga 8 sampai 10 jutaan tergantung polos ataupun motif. Jadi hampir 2 kali lipat harga dari si kedua helm ini ya. Terus yang kedua mau gue bahas itu masalah sertifikasi juga. Jadi perbedaan sertifikasi juga ini yang membedain kenapa harga si KYT KX1 lebih mahal dibanding si R1R. Kalau si KYT KX1 sertifikasinya dia sudah sampai FIM, yang artinya sertifikasi yang udah sangat-sangat tinggi banget dan udah bisa dipakai balap bahkan sampai di ajang MotoGP. Jadi helm yang gue pegang kali ini kurang lebih adalah helm yang sama yang dipakai di ajang balap MotoGP, dipakai sama pembalap-pembalap yang sudah terkenal. Nah, kalau si KYT R1R, dia sertifikasi baru sampai SE 2206 aja. Emang udah bisa juga sama dipakai balap. Tapi kalau ngomongin safety, pastinya jauh lebih safety si KYT KX1 karena dia sudah sampai sertifikasi FIM. Tapi yang ini juga udah bisa banget sih dipakai untuk balap ataupun untuk dipakai track day. Oke, secara bahan dasar sekarang yang gue mau bahas. Secara bahan dasar, kedua helm ini sebenarnya sama. Yaitu ada 3 campuran bahan dasar, yaitu ada dari karbon, aramid atau Kevlar, dan fiberglass. Kedua helm ini pakai campuran bahan dasar yang sama, tapi secara sertifikasi dan secara keamanan memang jauh lebih safety si KYT KX1. Kedua helm ini juga sama-sama ada 3 ukuran batok atau 3 ukuran shell. Nah, gede batoknya itu nanti menyesuaikan dari size atau ukuran yang teman-teman pilih. Nah, sekarang kita bahas satu-satu apa aja nih perbedaan secara look sama secara fitur yang ada di KYT KX1 sama si KYT R1R. Secara desain ventilasi, teman-teman bisa lihat di video sinematik. Kalau KYT KX1 secara masuk ventilasinya atau masuk angin ya, dia jauh lebih banyak dibanding R1R. Di bagian mulut ada 2 ventilasi, dan untuk buka tutupnya itu dari bagian dalam, bisa dinaik turunin. Terus di bagian jidat, ada 3 lubang ventilasi untuk masuk angin. Di bagian atas ada 2 lagi. Dan di bagian agak ke belakangnya juga ada 2 lagi. Jadi secara masuknya ventilasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lubang untuk masuknya angin. Dan untuk keluarnya itu ada 4 lubang di balik spoilernya ini. Sementara untuk si KYT R1R, itu ventilasi masuknya nggak sebanyak kayak si KYT KX1. Di bagian ventilasi mulut ada 2 lubang, dan untuk mekanisme naik turunnya, dia ada di luar. Terus di bagian ventilasi jidat ada 3 lubang. Terus di bagian atas ada 2 lubang. Jadi total untuk masuknya angin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ada 7 ventilasi masuknya aja. Dan untuk keluar angin juga sama ada 4 kayak si KX1. Jadi untuk keluar angin itu sama-sama ada 4 lubang ventilasi. Sekarang kita bahas bagian visor dari kedua helm ini. Emang kelihatan sama dan sama-sama lebar, tapi kedua helm ini nggak bisa saling tukeran visor. Si KYT KX1 punya ratchet yang terbuat dari bahan besi atau stainless yang fungsinya juga untuk kebutuhan safety, karena helm ini juga secara sertifikasi sudah sampai FIM. Sementara si KYT R1R untuk bagian ratchetnya masih terbuat dari plastik. Tapi tenang, itu masih safety karena terbukti sertifikasinya aja udah sampai SE 2206. Secara desain bagian visor memang kelihatan mirip, tapi masih ada pembeda antara KX1 sama si R1R. Kalau si R1R, bagian visornya itu ada sedikit lekukan ke atas, bagian samping sini, bagian depan atas, dan di bagian bawah ada 2 lekukan juga yang kayak taring. Sementara kalau si KX1, dia hanya desainnya lurus aja tanpa ada lekukan lagi. Bisa teman-teman lihat di video sinematik. Dan kedua helm ini juga sama-sama udah ada visor lock yang sangat-sangat ngunci banget dan terbuat dari bahan besi stainless steel. Mekanisme visor lock juga mirip. Bagian merah yang ada tulisan open ini, teman-teman bisa tekan dulu sambil dorong ke atas untuk membuka dari visor locknya di antara kedua helm ini. Dan secara jarak pandang dari visor, kedua helm ini juga punya ukuran yang mirip-mirip, sama-sama lebar dan sama-sama enak waktu dipakai tuck-in. Kedua helm ini juga udah support untuk pengguna kacamata biarpun nggak ada tagnya. Beda kayak KYT yang under 1 juta dikasih tag glasses fit.
Dan untuk tali pengunci, kedua helm ini juga sudah sama-sama double D-ring. Kedua helm ini juga sama-sama udah ada emergency quick release kalau amit-amit terjadi kecelakaan. Nah, untuk bagian busa, gue ngerasa kalau si KYT R1R ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih lembut dibanding si KYT KX1. Karena balik lagi ini peruntukan untuk balap, jadi bagian kain pun harus dibikin agak sedikit kasar biar helm itu tetap berada di atas kepala, gak kegesek-gesek ataupun gak gampang lepas. Nah, kalau secara busa, gue ngerasa si KYT R1R jauh lebih lembut dan jauh lebih nyaman dibanding si KYT KX1 yang cenderung bener-bener kerasa kayak neken dan kerasa banget ini untuk peruntukan balap. Jadi kalau teman-teman pengen kebutuhan untuk sport touring ataupun daily ataupun San Mori, gue lebih rekomendasi ambil di KYT R1R. Nah, kalau si KYT KX1, dia bener-bener emang kebutuhannya lebih balap, jadi secara fitting juga lebih neken, dan busanya tidak selembut si KYT R1R. Nah, yang ngebedain juga di antara R1R sama KX1, itu di bagian slot lubang intercom. Bisa teman-teman lihat di video sinematik, si KYT R1R itu ada slot buat intercomnya. Sementara KYT KX1, dia nggak ada slot buat intercom. Ya, masih ada space sih buat naruh speaker intercom, tapi dijamin nggak bakal nyaman dan bakal gesek-gesek di kuping kalian, karena tidak ada slot intercomnya. Itu dia perbedaan di antara KYT KX1 sama si KYT R1R. Balik lagi buat peruntukannya. Kalau teman-teman pengen yang pure untuk balap ataupun racing, gue rekomendasi teman-teman ambil di KYT KX1. Tapi kalau untuk kebutuhan San Mori ataupun riding santai ataupun touring ataupun daily, gue lebih rekomendasi untuk ambil di KYT R1R. Nah, sekarang gue mau nimbang kedua helm ini. Kira-kira emang secara bahan dasar dia sama, tapi ada perbedaan sertifikasi. Apakah bakal beratan KX1 atau bakal beratan si KYT R1R? Oke, kita mulai dari nol, dan kedua helm ini juga sama-sama size M, pas banget nih. Kita mulai dari si KYT R1R dulu. Berapakah beratnya buat size M? 1515 gram. Oke, masih termasuk enteng sih ya, tapi biarpun dia tidak seenteng kayak si KYT NZ Race ataupun NX Race. Sekarang kita timbang si KYT KX1. Kira-kira apakah lebih berat atau lebih enteng? Ternyata jauh lebih enteng si KYT KX1, cuma di 1665. Oke, secara bahan dasar emang sama, tapi ternyata secara berat dia jauh beda. Nah, buat teman-teman yang mau bungkus salah satu dari helm ini, atau langsung aja deh keduanya biar nggak bingung, bisa langsung aja mampir ke toko kita di Grand Galaxy Bekasi Selatan. Dan buat yang jauh dari Bekasi, bisa langsung aja bungkus pakai online shop atau marketplace, linknya ada di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja. Oke, kurang lebih itu dia tadi untuk komparasi dari KYT KX1 dan si KYT R1R. Coba teman-teman komen di bawah karena lebih pilih yang KX1 atau R1R. Dan kurang lebih itu dia untuk video kali ini. Gue Raditya Tadi, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.